Itu sebabnya saudara-saudaraku harus ada pemberisan. Semakin ada kekurangan, adakan pemberisan sungguh-sungguh. Dari segenap hati, dari segenap jiwa, ya dengan sungguh-sungguh. Sampai kita merasa bebas. Sampai kita merasa lega sekali, saudaraku. Dan nanti Tuhan juga bisa menolong dalam segala semuanya. Dan juga memberikan berkat itu. Kalau Dia masih memberi hidup bagi kita, kita yakin Dia juga akan menjadikan hati kita damai dan juga mengalami keberkatan. Karena Tuhan kita, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kita boleh kembali beribadah pada malam hari ini, khususnya untuk memuliakan Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes untuk menjadi fondasi dalam doa penyembahan kita. Pasal yang ke-12 Yesus diurapi di Betania. Saya bacakan bagi kita, atau kita bergantian baca sampai dengan ayat 8. Saya baca yang ganjil, saudara yang genap. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ ia datang jamuan untuk dia dan makan melayani. Sedang salah seorang yang hidup makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi dari seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan Tuhan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dibelakang. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal itu, mengingat hari penguburanku bersama kita, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudaraku, dalam kerohanian kita ini, supaya semakin terberkati, terlebih supaya semakin perjalanan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya perjalanan kita ini untuk mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan, dan untuk kerohanian kita ini berkenan, siap untuk bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Mulai kita menanti kedatangannya sampai dia datang dan kita bersama-sama dengan dia kekal selama-lamanya. Maka saudaraku, harus terjadi tingkat-tingkat rohani kita, khusus di dalam ayat yang kita baca ini.
menghampiri Tuhan itu tidak hanya di dalam satu arah. Biasanya kalau orang datang kepada Tuhan itu untuk ia memohonkan apa yang dibutuhkan supaya Tuhan perbuat, supaya Tuhan penuhi. Tapi saudara-saudaraku, justru berkat yang banyak, yang lebih itu bukan karena kita mohon. Nah, inilah yang agak susah, saudaraku. Biasanya kalau contohnya lah, hal yang gampang hanya untuk dimengerti. Kalau ada orang kaya, tidak mungkin kita datang ke sana untuk memberikan kepada dia. Karena banyak hal nanti yang kita akan pikirkan. Takut nanti dia bilang, terlalu sedikit, ngapain, begitu mungkin, bisa begitu. Atau pemikiran kita, masa orang yang sudah punya banyak, kita harus tambahin lagi. Ya, itu pemikiran kita. Tapi di dalam kerohanian, saudaraku, pikiran yang seperti itu justru itu menjadikan kita tidak sampai di dalam perjalanan rohani yang berkenan kepada Tuhan, atau tidak sampai untuk perjalanan rohani yang meningkat. Boleh dibilang yang dewasa rohani. Itu sebabnya kalau kita melihat ini, karena kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh perempuan ini, ya, karena di sini disebut 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betani, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah katil minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi kita lihat di sini Maria dengan minyak narwastu murni, mahal harganya. Dan kalau Judas Iskariot, nah inilah saudaraku, biasanya kalau hatinya terus kepada hal-hal materi, dia langsung tahu juga, harga-harga juga dia tahu. Jadi dia bilang, tapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi minyak yang dipakai perempuan itu 300 dinar. Jadi gaji orang 1 dinar 1 hari. Jadi kalau masa kerja ya sudah hampir itu 1 tahun. Karena kalau minggunya itu 52, jadi bangsa Israel itu 1 tahun itu
cuma 360, tidak lebih. Kalau kita 1 tahun itu berapa hari? Sekitar 365. Kalau orang Yahudi tidak lebih dari 360. Jadi kalau 52 itu nggak kerja, ya itu sudah hampir gaji setahun. Itulah harganya minyak itu. Saudara-saudaraku, apa yang kita lihat di sini, kelegaan hati, rasa damai yang kita bisa dapatkan harus semakin meningkat, saudara-saudaraku. Mengabaikan apa dalam kepentingan kita, dan kita coba memberikan yang terbaik lagi kepada Tuhan, yaitu menyembah Dia dengan memberikan yang berbau harum bagi Tuhan. Ini saudara-saudaraku, apa yang sangat mahal dalam hidup kita. Pertama, saudara-saudaraku, adalah kehidupan yang sudah mengalami penyucian darah Yesus. Kalau kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita baca dari ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kehidupan yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang sudah mengalami penyucian darah Yesus, itu lebih mahal, saudaraku, dari semua harta benda di dunia. Kenapa lebih mahal? Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, karena kita ditebus bukan dengan hal yang murah, tapi dengan harga yang mahal. Itulah darah Yesus. Jadi saudaraku, memberikan yang sangat berharga bagi Tuhan, melebihi dari semua, adalah mempersembahkan hidup yang sudah dikuduskan. Ini sangat penting. Itu sebabnya kita harus benar-benar merindukan, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari segala noda. Harus benar-benar sampai mengalami tidak lagi serupa dengan dunia ini. Ini kita sudah sering baca betapa berharga kita di hadapan Tuhan. Suratan 1 Petrus 1 mulai 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Arti ketakutan ini banyak. Kalau ada ketakutan, wah ada setan, dia bilang itu.
Ada juga ya wanita-wanita, aku takut ada kecoa itu. Ada macam-macam, ada lipat, ada kelabang, ada apa. Itu ketakutan. Tapi saudaraku, kalau di dalam Amsal Sulaiman pasal 13 8, takut akan Tuhan itu bukan begitu, tapi menjauhi kejahatan. Jadi tidak mau berbuat jahat. Itu dasar kita untuk mendapat hal yang besar dari Tuhan. 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, itu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Jadi darah yang mahal yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini saudaraku, pilihan dari Allah sendiri. Tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi ini melebihi dari gaji setahun itu, saudaraku. Satu dinar satu hari adalah gaji satu hari. Saya pikir di sini, di apa ini, kalau kita lihat di apa namanya, di belakang ini kamus ini ada, di situ disebut dinar adalah gaji orang satu hari. Saya ingat dulu ada di sini kata dinar itu ya. Coba kita cari dulu sebentar. Satu dinar, ya upah bekerja. Itu upaya, tulisnya upah. Jadi lihatnya dari U. Oh, iya makanya dinar. Ya, jadi D ya. Oke. D. Dinar. Ya, ini dia. Halaman 425. Dinar, mata uang Romawi, satu dinar ialah upah pekerja harian dalam satu hari. Jadi kalau kerja setahun 360, nggak ikut hari Sabat kalau orang Israel dulu ya. Jadi ada 52 Sabat. Jadi berarti boleh bilang itu setahun lah itu. Gaji setahun lah itu. Saudaraku, apa yang kita lihat, begitulah cintanya orang datang di kaki Tuhan, mempersembahkan minyak yang berbau harum, dan sebagai tertinggi dari dirinya itu rambut, saudaraku. Paling di atas semuanya ada rambut, saudara-saudaraku. Jadi menunjuk meninggikan Tuhan di atas segala-gala kehidupan kita. Baik dari nilai harga, baik juga dari, kalau bahasa Batak, sangap. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia itu kehormatan, kemuliaan, semualah itu. Saudara-saudaraku, ini nanti akan membawa kedamaian
kelegaan dalam hidup kita. Jadi semakin ada tanggungan berat, beban yang berat, perkara yang berat, saudara-saudaraku, kita tidak hanya datang supaya mendapat sesuatu lagi. Tidak, berikan yang terbaik. Dan memberikan yang terbaik yang paling berharga adalah hidup yang sudah mengalami berubah dari hidup lama kepada hidup yang baru, dari hidup yang diikat oleh duniawi yang penuh dengan kotor di hadapan Tuhan, berbau di hadapan Tuhan. Tapi kalau sudah benar-benar mengalami penyucian, itu menjadi berharga. Ini, saudara-saudaraku, akan mendatangkan kelegaan dalam hidup kita. Jadi semakin ada ujian, cobaan, tantangan, mari harus semakin memberikan yang berbau harum bagi Tuhan, yang berharga kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita perhatikan, saudaraku, dalam Lukas 19, di situ kita lihat tingginya penyucian oleh darah Tuhan harus sampai terjadi. Di dalam Lukas pasal 19 ini, saya yakin kita semua sudah langsung menangkap, ini adalah berita kehidupan dari Sakeus. Dan dia bertemu dengan Yesus. Begitu hatinya lega. Orang kaya, saudara-saudaraku, tidak menganggap ada harga diri. Karena dia pendek, dia harus sampai naik ke pohon untuk melihat Yesus. Itu, saudaraku, kalau orang kaya naik ke pohon untuk melihat Yesus, itu nggak ada pegang-pegang lagi lah dalam harga diri. Tidak malu-malu lagi dia, saudara-saudaraku, ya. Kalau orang lihat nanti teman-temannya orang kaya, hei, ngapain kau sih kayak monyet? Bisa begitu, saudara. Sakeus nggak peduli. Yang penting lihat Yesus. Itu kerinduan yang dalam, saudaraku. Dan kalau sudah ketemu nanti, dalamnya pemberesan hidup itu. Ini, saudaraku, harus ada pada kita supaya kita mendapat anugerah berkat dari Tuhan, mendapat kelegaan dari Tuhan, dan mendapat damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kita nggak damai sejahtera, jangan cari salah mana-mana. Yang kita cari adalah perdamaian sepenuh dengan Tuhan. Yang kita lihat itu sebabnya kalau kita baca ini pelan-pelan dari ayat 1 sampai dengan 10. Nanti Sakeus itu berkata, ya, kalau kita baca ayat 9 atau mulai dari 8 ya. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu dia sudah tidak lagi, sudah berubah sungguh-sungguh. Mungkin tadinya dia lagi memungut cukai, seringkali. Kenapa sangat dibenci pemungut cukai? Kalau cukainya orang umpamanya 1.000, dinaikin jadi 3.000. Yang dibayar cuma 1.000, distorkan di kantor mereka, itu distorkan ke Roma. Jadi yang lainnya buat dia. Begitulah, makanya asal pemungut cukai dianggap berdosa besar. Iya. Tapi inilah
Bagaimana nilai kerinduan kepada kekudusan itu harus ada supaya kita dapat kelegaan. Kalau ini belum ada sama kita, mau apapun nanti tetap aja nggak rasa lega hati kita. Jadi kelegaan ini harus benar-benar berbahagialah yang diampuni kesalahannya. Ini, tapi supaya itu boleh terjadi, inilah dalamnya mencari perdamaian yang sungguh dalam kehidupan Zakheus. Dia bilang, tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah milikku akan kuberikan ya kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini saudaraku. Wah, ini dalamnya ini bukan main. Yang pertama, mengembalikan modalnya. Ada lagi 3 kali. Bisa dianggap, saudara-saudaraku, kalau uang itu digunakan orang, mungkin sudah banyak. Apa namanya? Ya bukannya begitu. Itu dalamnya seseorang itu untuk penyelesaian. Sebabnya saudaraku, masalah Tuhan berkati kita kapan kita bisa selesaikan, itu nanti. Tapi yang penting harus ada dulu dalam hati kita, dalam niat kita. Semoga Tuhan cepat membuka jalan, dan justru saya yakin Tuhan buka jalan. Kalau belum ada niat untuk itu, tidak bisa-bisa saudara-saudaraku. Jadi kita lihat dalamnya penyelesaian itu. Datang dulu tidak berharga lagi rasa hidupnya itu, sampai ya bagaikan Maria itu, ya rambutnya itu yang sebenarnya itu kan mahkota. Tapi itu yang serendah-rendahnya di dalam hidup Yesus taruh. Karena yang paling rendah dalam hidup kita ini bukan rambut. Apa yang paling rendah? Kaki. Jadi yang paling atas ditaruh di kaki Yesus. Haleluya saudaraku. Ini satu. Kita meninggikan Yesus supaya ada kelegaan, ada kelepasan, supaya ada pertolongan Tuhan. Terlebih nanti Tuhan berkata, hari ini ada anak Abraham di sini. Ini kita jadi benar-benar anak Abraham. Itu pewaris dari semua kerajaan surga. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Artinya pewaris penuh dalam kerajaan surga. Haleluya saudaraku. Ini jangan malah kita anggap sudah selesai, jangan. Jadi pemberesan itu saudaraku harus sampai tidak merasa ada lagi gengsi-gengsi dalam kita. Yang tertinggi adalah rambut, tapi bawa kepada Tuhan, diletakkan yang paling bawah dalam hidup Tuhan, yaitu rambut dibuat, tadi apa bahasanya? Menyeka kaki Yesus. Menyapu apa menyeka? Ya, menyeka, tahu menyeka. Dicuci pakai itu ya. Ini saudaraku. Tapi ini bukan mencuci, karena yang dipakai adalah minyak narwastu yang mahal harganya.
Jadi artinya mewangikan kaki Tuhan, perjalanan Tuhan. Jadi di bumi ini perjalanan Tuhan adalah penebusan. Jadi kita ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau itu kita tinggikan, satu di dalam pekerjaan Tuhan, kedua di dalam memuliakan Tuhan, ya sebagaimana tadi kita sudah dengar, bersungguh-sungguh, ya masalah nantinya kapan bisa terselesai, yaitu sudah kita dengan Tuhan. Pokoknya di sini yang ada pertamanya adalah niat yang sungguh-sungguh, kerinduan yang sangat dalam. Tapi nanti kalau sudah dapat, jangan kita malah bikin ke tempat yang lain-lain. Jangan, kalau itu kita juga sudah mulai lagi, saudaraku, melenceng. Jadi kalau Tuhan kasih, ya memang selesaikan dengan sungguh sampai benar-benar. Kita tidak akan bebas dari situ sebelum semuanya diselesaikan. Tapi kalau sudah benar-benar dari segenap hati dengan segenap jiwa menyelesaikan seperti Sakeus ini, ya kalau Tuhan kasih berkat, ya amin. Kalau Tuhan tidak, ya sudah. Pokoknya kita udah menyerahkan sepenuh, tidak ada yang ketinggalan. Kerinduan kita sudah benar-benar semua penuh. Haleluya, saudaraku. Hanya Tuhan kita itu Tuhan yang baik, ya Dia juga akan tolong dan benar-benar terselesai semua. Tapi saya yakin tidak pun terselesai, ya itu terserah Tuhan lah. Kalau dari hati kita kan sudah benar-benar 100% menyelesaikan. Itulah persembahan yang paling berharga. Baru dari situlah semua perjalanan hidup kita tidak ada tertinggal. Karena mulai dari yang terendah kaki sampai rambut itu menuju seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya kalau sudah dibaptis, tidak boleh ada yang ketinggalan. Semua harus tenggelam. Jadi kalau sampai di dalam kepala kita, berarti itu seluruh hidup kita artinya, saudaraku. Untuk mengadakan penyelesaian pemberian kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan tolong kita. Saya dari dulu kurang memperhatikan ini. Tapi setelah saya semakin perhatikan, rupanya harus benar-benar mendalam penyesalan dan usaha kita untuk benar-benar menyelesaikan semua perkara kehidupan kita. Itu sebabnya Sakeus ini juga memberikan yang terbaik, dan ini di dalam pelaksanaan pemberesan. Kalau Maria memberikan yang terwangi dalam memberikan yang berbau harum bagi Tuhan, dan kita juga mempersembahkan hidup kita, itu juga berbau harum bagi Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, harus ada pemberian. Semakin ada kekurangan, adakan pemberian sungguh-sungguh. Dari segenap hati, dari segenap jiwa, ya dengan sungguh-sungguh. Sampai kita merasa bebas. Sampai kita merasa lega sekali, saudaraku. Dan nanti Tuhan juga bisa menolong dalam segala semuanya, dan juga memberikan berkat itu. Kalau Dia masih memberi hidup bagi kita, kita yakin Dia juga akan menjadikan hati kita damai dan juga mengalami keberkatan. Karena Tuhan kita, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara-saudaraku, Judas Iskariot berkata,
Kenapa itu tidak diganti dengan harga 300 dinar? Itu gaji setahun kerja itu, saudaraku. Ya, jadi itulah bagaimana seseorang itu untuk menyelesaikan berbuat yang menyenangkan Tuhan itu, saudara-saudaraku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Penyembahan kita kalau benar-benar dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, untuk memperbaiki diri juga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, saudara-saudaraku, saat ini kita juga akan mengalami kemenangan. Semua mengalami kelegaan. Dan yang terlebih utama, langkah kita bertemu dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Semua lidah mengaku, segala lutut berteluh. Haleluya, saudaraku. Kesana nanti kita semua berada pada hari kedatangan Tuhan, dan bersama-sama Dia masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Sudah itu turun ke bumi menyembah Tuhan selama-lamanya dalam kerajaan 1000 tahun, dan kita ada tahta bersama dengan Dia. Sesudah itu kita akan terangkat semua masuk di Yerusalem baru. Kalau iblis itu mengumpulkan orang-orang yang mati dalam dosa, Tuhan juga membiarkan mereka bangkit daripada kebangkitan yang kedua, yang belum sempat memperbaiki, yang tidak berbuat sungguh-sungguh untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu semua bisa diajak oleh iblis untuk berperang. Dan itu kita sudah sering membaca itu di dalam Wahyu pasal 20. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan baca dulu itu. Wahyu pasal 20. Wahyu pasal yang ke-20 mulai ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara. Nah, ini iblis dilepaskan, ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi banyak sekali. Siapakah mereka ini? Inilah yang tidak mengalami kebangkitan orang benar. Ini adalah kebangkitan kedua, kebangkitan orang jahat bisa dikuasai iblis. Kita saudaraku mulai sekarang nggak boleh dikuasai iblis. Harus mengalami kelepasan karena kita mengadakan perbaikan kesempatan ini. Jadi kesempatan kita sekarang adalah untuk perbaikan, dan kalau sempat mengalami perbaikan, saudaraku, nilai perbaikan harus sampai meluas seperti Sakeus. Kalau dia, saudaraku, dia sangat lega. Yesus masuk dalam rumahnya. Dan Tuhan katakan, ini adalah anak Abraham. Berarti berhak menerima segala anugerah dan janji Tuhan. Dan ini ayat 8. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Jadi banyak sekali. Gog dan Magog ini kerajaan dari orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Tidak ada sedikit pun kerinduan untuk menjadi anak Abraham, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi saudaraku, anak Abraham itu ada dua macam. Seperti
bintang di langit. Nah, itulah orang yang mau naik, saudaraku, ya, memperbaiki diri sungguh-sungguh. Kalau seperti pasir, itu orang bodoh, beragama pun, dengar firman juga pun, tapi dia tidak melakukan. Dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini saudaraku, tidak ada kebenaran, tidak ada kekuatan, tidak ada kesetiaan, tidak ada keteguhan. Tapi kita harus setia terus dalam kebenaran Tuhan. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Nah ini. Lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Ini mengepung orang yang dalam kerajaan 1000 tahun itu. Dan kota yang dikasih itu, tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai, kalau api yang kekal itu apa? Iya, neraka, saudara. Saya yakin itulah neraka. Jadi sekarang neraka belum ada. Jadi kemana itu kalau orang jahat? Siapa tahu? Di alam maut. Kemana sekarang orang benar itu? Ada di pangkuan Abraham atau di Firdaus. Karena ini adalah anak Abraham. Adakan perbaikan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, harus benar-benar dalam kerinduan kita. Bagaimanapun mampu kita itu terserah Tuhanlah yang menolong kita. Tapi harus benar-benar dari hatiku yang terdalam. Kalau ada yang kutipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Haleluya, saudaraku. Jadi sudah lengkap di situ. 1, modalnya. 2, kalau ada kerugian orang itu. 3, kalau dianggap ada bunganya. 4, itu mungkin yang tidak terduga-terduga. Jadi luar biasa, saudaraku. Ya, tapi saya yakin biarlah Tuhan yang mengatur. Yang penting dari hati kita sudah ada, dan kita sudah mengerti firman Tuhan, supaya kita tidak akan masuk dalam hukuman yang akhir. 11. Lalu aku melihat suara tatap putih, lalu aku melihat suatu tatap putih yang besar dari, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi kemana kita? Langit baru dan bumi baru. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Yang tertulis di situ adalah upah, bukan dosa. Karena orang berdosa sudah nggak ada ke sini, sudah nggak bisa di grup ini sudah. Dia sudah di grup sono bersama dengan iblis memerangi orang-orang kudus. Ini saudaraku. Lalu maut dan kerajaan maut. Lalu maut. Ayat 14. Tadi yang saudara maksud? Oh, jadi 13 dulu. Oke. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian
kedua lautan api. Ini bukan upah, saudaraku, ya. Ini, jadi ini adalah juga penghukuman. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi supaya ada nama kita, harus dalam sekali mengadakan perbaikan. Ini saudara-saudaraku, ya, bagaimana Sakeus itu mengadakan perbaikan. Saya rasa kita sudah bisa merasakan, saudara-saudaraku. Jadi masing-masing untuk mengalami penyucian itu sesuai kerinduannya. Ada yang bermain-main, ya udah nggak apa-apa, biarin gitu. Tapi kalau kita lihat Sakeus ini, itulah kesungguhannya. Kalau ada yang kutipu, bayar 4 kali lipat. Karena begitu kerinduannya itu, saudaraku, tidak lagi terarah kepada kehidupan yang lama. Dia bilang, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Itu tingginya perbaikan itu. Jadi seseorang mengadakan perbaikan itu nggak sama, saudaraku. Ada yang benar-benar bersungguh-sungguh, ada yang kurang. Nanti Tuhan akan mengukur itu semua. Ada ukuran dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tunjukkan bagaimana sampai namanya tertulis seperti Sakeus itu. Dia disebut anak Abraham. Yaitu dalamnya bagaimana penyelesaian yang dia lakukan. Semoga Tuhan tolong kita, Tuhan memberikan pengertian hikmat. Dan saat ini biar benar-benar semua kita mengalami kelegaan. Gak punya duit juga punya kelegaan. Karena kita sudah disebut, Tuhan berkata, ini adalah anak Abraham. Jadi terserah bagaimana kita datang sekarang. Dan kita merendahkan hidup kita di kaki Tuhan yang paling rendah. Rambut kita yang paling tertinggi, kita tunduk di kaki Tuhan. Seperti wanita mengurapi Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan.